Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Sekarang saya saat ini sudah berada di kota Surabaya. Pada kali ini saya akan melakukan perjalanan dari Surabaya menuju Jakarta dengan kereta api termurah di jalurnya. Bagaimana keseruannya? Tonton sampai habis. Beginilah suasana di sekitar stasiun Surabaya Pasar Turi. Di depan stasiun ini terdapat banyak sekali jualan-jualan. Jadi kalau mau beli makan juga bisa di sini. Kali ini saya akan masuk stasiun melalui pintu masuk kendaraan. Dari dekat pintu masuk, di sebelah kiri terdapat masjid. Seperti inilah suasana dari pintu masuk stasiun Surabaya Pasar Turi. Nah, kalau kalian dari pusat kota Surabaya, kalian bisa banget nih untuk naik feeder Wirawiri Surabaya Bus. Jadi, kalian naik feeder itu, kemudian turunnya di bus stop ini. Di bus stop ini, yaitu juga tempat zona turunnya penumpang. Yang di sini juga dekat dengan ruang tunggu kereta api kelas eksekutif dan kereta api kelas luxury. Di sebelah pintu masuk 1 terdapat tempat layanan pelanggan dan juga loket berada di sini dengan suasana Natal dan Tahun Baru. Jika kalian naik kereta ekonomi seperti Erlangga yang saya naiki dan juga kereta lokal, kalian bisa masuknya dekat pintu keluar mobil agar jalannya lebih dekat. Seperti inilah suasana di ruang tunggu keberangkatan di pintu 2. Jangan lupa kewajibannya bagi yang beragama Muslim. Untuk masjidnya berada di sebelah selatan stasiun yang dekat dengan ruang tunggu kereta api eksekutif dan luxury. Oke, kita langsung boarding melalui pintu 2. Sesuai informasi yang tertera, kereta api Erlangga sekarang terparkir di jalur 2. Kereta api Erlangga adalah layanan kereta api dengan kelas ekonomi dengan relasi dari Surabaya Pasar Turi ke Pasar Senen dengan jarak sejauh 719 km dalam waktu sekitar 12 jam 8 menit. Beginilah suasana di sekitar stasiun Surabaya Pasar Turi yang di dekatnya ada PGS, Pusat Grosir Surabaya, yang viral karena relnya di bawah mall. Sekilas seperti ini kereta api Erlangga di titik awal keberangkatan. Pada pukul 12.50, kereta api Erlangga diberangkatkan dari stasiun Surabaya Pasar Turi. Dan pada perjalanan kali ini saya duduk di kereta ekonomi 8, yang itu adalah kereta paling belakang dari kereta api Erlangga pada perjalanan kali ini.
pelanggan istimewa dalam proyek PT Kereta Api Indonesia. Selamat menikmati perjalanan Anda. Saatnya kuliner kereta. Dear passengers, we welcome you to this train flight. Kereta api Airlangga adalah layanan kereta api penumpang kelas ekonomi yang tarifnya disubsidi oleh pemerintah atau PSO, yaitu Public Service Obligation, dengan tarif berkisar antara Rp49.000 hingga Rp104.000, tergantung pada jarak yang ditempuh oleh penumpang. Untuk pemilihan tiket kereta api Airlangga, saya sarankan untuk belinya jauh-jauh hari sebelum keberangkatan, karena peminat dari kereta api Airlangga ini sangat banyak sekali, terutama di hari Lebaran. Kalau bisa, benar-benar H-45 sebelum berangkat sudah beli. Kita sampai di pemberhentian pertama kereta api Airlangga dari Surabaya, yaitu berhenti di stasiun Lamongan pada pukul 13.25. Di stasiun Lamongan berhenti kurang lebih sekitar 4 menit saja. Pada pukul 13.29, kereta api diberangkatkan kembali dari stasiun Lamongan. Pada pukul 13.52, kereta api Airlangga berhenti di stasiun Babat. (13.59), kereta api Airlangga diberangkatkan kembali dari stasiun Babat. Berarti kita kurang lebih 7 menit berhenti di stasiun Babat. Pada pukul 14.29, kereta api berhenti di stasiun Bojonegoro. Untuk stasiunnya di sebelah kanan arah lajunya kereta. Pada pukul 14.36, kereta api Airlangga berangkat dari stasiun Bojonegoro dan berpapasan dengan kereta api Ambarawa Express dengan kelas ekonomi premium stainless steel.
Pada pukul 15.04, kereta api Airlangga berhenti di stasiun Cepu. Dengan masuknya kereta di stasiun Cepu, pertanda kereta api Airlangga sudah masuk di Provinsi Jawa Tengah. Setelah berhenti sekitar 12 menit, pada pukul 15.16, kereta api Airlangga diberangkatkan dari stasiun Cepu. Di depan itu adalah Bandar Udara Abdurrahman Wahid yang biasa dikenal sebagai Bandara Ngeloram di Cepu, Jawa Tengah. Dan kita berpapasan dengan kereta api Argo Bromo Anggrek dari Jakarta. Pukul 15.35 berhenti di stasiun Randu Blatung. Hanya berhenti kurang lebih 3 menit saja. Pada pukul 15.38, kereta api Airlangga berangkat kembali dari stasiun Randu Blatung. Pada pukul 16.24, kita sudah masuk di stasiun Ngrombo. Nah, di sebelah stasiun Ngrombo ini ada Balai Teknik DJKA yang di dalamnya ada lokomotif merah CC300. Di jalur 1 terdapat kereta api Kedung Sepur yang cuma membawa 3 kereta saja. Di jalur 4 terdapat kereta api Dharma Wangsa dari arah Jakarta masuk di jalur 4 stasiun Ngrombo. Setelah Dharma Wangsa masuk, kereta api Airlangga diberangkatkan dari stasiun Ngrombo pada pukul 16.31.
Kalau sudah melihat seperti ini, itu berarti tandanya sebentar lagi kita akan sampai di stasiun Semarang. Kereta api Erlangga berjalan langsung di stasiun Tawang, karena kereta api Erlangga ini berhentinya di stasiun Semarang Poncol. Pada pukul 17.26 kita berhenti di stasiun Semarang Poncol. Berhenti di stasiun Poncol sekitar kurang lebih 10 menit. Di stasiun Poncol juga dilakukan pengisian air. Ya, beginilah suasana di sekitar stasiun Semarang Poncol. Pada pukul 17.36, kereta api Erlangga diberangkatkan kembali dari stasiun Semarang Poncol. Pada pukul 18.08 kita berhenti di stasiun Weleri. Berhenti sekitar 2 menit saja. Pada pukul 18.10 kereta api Erlangga diberangkatkan kembali dari stasiun Weleri.
Kereta api Airlangga berhenti di stasiun Pemalang pada pukul 19.20 dan diberangkatkan kembali pada pukul 19.23. Di sini juga berpapasan langsung dengan kereta api Kertajaya. Pada pukul 19.45, kereta api Airlangga berhenti di stasiun Tegal. Pada pukul 19.49, kereta api Airlangga berangkat kembali dari stasiun Tegal. Station. If you end your trip at Brebes Station, please prepare yourself and check your belongings. For your own safety, it is forbidden to open the train's door before the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. Kereta api Airlangga berhenti di stasiun Brebes pada pukul 20.00. Pada pukul 20.02, kereta api Airlangga berangkat kembali dari stasiun Brebes. Pada pukul 20.20, kereta api Airlangga berhenti di stasiun Tanjung dan berangkat kembali pada pukul 20.22. Berhenti di stasiun Babakan pukul 20.38 dan berangkat pada pukul 20.40. Pada pukul 21.02, kereta api Airlangga berhenti di stasiun Cirebon Perujakan. Diberangkatkan kembali dari stasiun Cirebon Perujakan pada pukul 21.06. Berangkat dari stasiun Arjawinangun pada pukul 21.28. Kereta api Airlangga masuk di stasiun Jatibarang pada pukul 21.47. Berangkat kembali dari stasiun Jatibarang pada pukul 21.49. Di stasiun Hargelis, kereta api Airlangga berhenti kurang lebih 13 menit untuk menunggu disusul dan bersilang dengan kereta api dengan kelas di atasnya. Karena berhenti lama, kita lihat kereta yang kita naiki. Kereta api Airlangga dengan relasi Surabaya Pasar Turi ke Pasar Senen. Kereta yang saya naiki dengan kode K3 09607 mulai dinas mulai tahun 1996. Kereta yang saya naiki memiliki train Mark D yang memiliki arti kecepatan maksimum hanya 90 km per jam saja, sedangkan E memiliki batas maksimum 100 km per jam. Namun karena adanya kereta dengan train Mark D, batas maksimum hanya 90 km per jam saja.
Pada pukul 22.38, kereta api Airlangga diberangkatkan dari stasiun Hargelis. Pada pukul 23.02, kereta api Airlangga berangkat dari stasiun Pegadaian Baru. Sampai di stasiun Cikampek pada pukul 23.37. Beginilah suasana di kereta api Airlangga saat sampai di Cikampek, masih ramai. Pada pukul 23.40, kereta api Airlangga berangkat kembali dari stasiun Cikampek. Sudah berganti hari dan kereta api Airlangga tiba di stasiun Cikarang pada pukul 00.12. Stasiun Cikarang merupakan titik pemberhentian paling akhir sekaligus titik pemberangkatan paling awal dari ujung timur untuk keberangkatan KRL, terutama KRL Cikarang Line. Dan pada pukul 00.16 kereta api Airlangga berangkat dari stasiun Cikarang. Dan pada pukul 12:30 kereta api Airlangga tiba di stasiun Bekasi. Pukul 00.47 tiba di stasiun Jatinegara. Seperti inilah suasana di kereta api Airlangga setelah melewati stasiun Jatinegara. Sebelum kita turun, yuk kita review interiornya sekilas. Seperti ini tempat duduknya. Kita duduknya duduk tegak dan berhadapan dengan penumpang lain. Kemudian di sini ada colokan listrik. Kemudian di sini ada peta rute perjalanan kereta api Airlangga. Selanjutnya kita review toiletnya. Seperti ini penampakannya. Ada kacanya. Di sini ada tisu, ada wastafel dengan sabunnya. Toiletnya toilet duduk, ada tempat sampahnya. Untuk kebersihan overall bersih. Akhirnya perjalanan dengan waktu 12 jam lebih 9 menit ini pada pukul 00.59 kereta api tiba di stasiun Pasar Senen yang menjadi titik akhir penurunan untuk penumpang kereta api Airlangga. Meskipun kita duduknya tegak, adu dengkul, tapi dengan Rp104.000 sangat worth it sekali untuk naik kereta api ini. Sekian dari saya, mohon maaf bila masih ada kesalahan, kesalahan kata ataupun kesalahan dalam penyampaian informasi. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.